Selamat sore para mahasiswa. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ke-7. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Siakat. Dan saya sampaikan juga ini masih perkuliahan kita masih menggunakan rekaman, ya, tidak melalui streaming. Dan sambil menunggu teman-teman yang lain, kita tunggu sebentar. Oke, kita lanjutkan untuk kuliah pada pertemuan yang ke-7 ini, yaitu dengan materi pusat investasi. Kalau yang pertemuan ke-6 kemarin itu adalah pusat laba, ini kita bahas pusat investasi. Kemudian pada pembahasan ini, kemampuan akhir yang diharapkan yaitu para mahasiswa mampu menjelaskan pusat pertanggungjawaban investasi dan laba serta bagaimana mengukur kinerja pusat laba dan pusat investasi. Sasaran dalam pembahasan ini adalah yang pertama, jenis aset yang digunakan dalam suatu pusat investasi. Kemudian sasaran yang kedua adalah ROI, yaitu Return on Investment. Dan yang ketiga adalah EVA, Economic Value Added. Akan kita bahas satu persatu. Kemudian struktur analisisnya. Tujuan dari pengukuran penggunaan aset adalah yang pertama, memberikan informasi yang berguna untuk membuat keputusan mengenai aset yang digunakan dan untuk memacu para manajer membuat keputusan yang menyalurkan kepentingan perusahaan. Jadi sekali lagi, ya, tujuan pengukuran penggunaan aset adalah memberikan informasi yang berguna untuk membuat keputusan mengenai aset yang digunakan dan untuk memacu para manajer untuk membuat keputusan yang
menyalurkan kepentingan perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas usaha. Pada umumnya, manajer unit usaha memiliki dua sasaran kinerja. Yang pertama adalah mereka harus menghasilkan laba yang cukup dari sumber daya yang digunakan. Kemudian yang kedua, mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan jika menggunakan penggunaan tersebut menghasilkan return yang memadai. Jadi sekali lagi, manajer unit usaha memiliki dua sasaran kinerja. Yang pertama adalah mereka harus menghasilkan laba yang cukup dari sumber daya yang digunakan. Kemudian yang kedua, mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan jika penggunaan tersebut menghasilkan return yang memadai. Kemudian kita bahas Roy dan Eva. Return on investment adalah rasio perbandingan, jadi nanti hasilnya adalah persentase. Rasio perbandingan di mana pembilang adalah pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan dan penyebutnya adalah aset yang digunakan. Itu nanti ketemunya adalah persentase. Kalau EVA, economic value added-nya, adalah jumlah uang. Jadi bukan rasio ya, jumlah uang yang dapat diperoleh dengan mengurangkan beban modal capital charge ya dari laba bersih operasi, net present value. Ya. Beban modal diperoleh dari perkalian jumlah aset yang digunakan dengan satu tingkat tarif atau rate tertentu. Tolong dipahami betul ini, ya, karena memang ini harus dirasiokan, ya, harus dipahami betul. Terus mengukur aset yang digunakan. Untuk mengukur aset yang digunakan, dalam memutus basis investasi apa yang digunakan untuk mengevaluasi pusat investasi, maka perlu ditanyakan dua hal. Jadi untuk memutuskan basis investasi apa yang digunakan, kita perlu mengevaluasi pusat investasi, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah praktek apa saja yang akan membuat para manajer unit usaha menggunakan aset mereka dengan efisien. Apa saja yang harus dikerjakan oleh para manajer unit usaha itu agar penggunaan asetnya itu efisien. Prakteknya apa saja atau apa yang harus dikerjakan? Apa yang dilakukan oleh para manajer unit usaha itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mendapat hasil yang tepat atas aset yang baru. Jadi bukan seberapa banyak, tapi bagaimana mendapatkan hasil yang tepat, bukan hasil yang terbanyak ya, hasil yang tepat atas aset yang baru. Kemudian kita juga harus membahas kas untuk setiap unit usaha. Kebanyakan perusahaan mengendalikan kas secara terpusat. Kalau suatu perusahaan punya banyak unit usaha, itu kas dipegang secara terpusat. Karena pusat pengendalian membuat penggunaan saldo kas lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo kas baik untuk pemasukan maupun pengeluarannya. Jadi kalau pengendalian kasnya itu terpusat, saldo kas di setiap unit usaha itu relatif lebih kecil. Karena dia hanya
memasukkan atau mencatat pemasukan dan pengeluarannya di setiap unit usaha masing-masing. Kemudian, saldo kas pada unit usaha umumnya jauh lebih kecil daripada saldo kas jika unit usaha merupakan suatu perusahaan yang independen. Jadi kalau unit usaha itu tidak independen atau hanya merupakan cabang dari suatu perusahaan dan tingkat independennya lebih rendah atau kecil, itu saldo kasnya juga kecil. Namun, kalau unit usaha itu lebih bebas, ya, tidak tergantung dengan perusahaan pusat, itu saldo kasnya relatif lebih besar. Kemudian beberapa perusahaan mengabaikan unsur kas dalam basis investasi karena jumlah kas tersebut menggambarkan kewajiban lancar. Memang untuk beberapa perusahaan, ya, tidak semua perusahaan ya, itu tidak terlalu risau terhadap unsur kas dalam basis investasi karena sebelumnya sudah bisa dihitung atau diduga seberapa besar kewajiban lancarnya, sehingga jumlah kasnya harus sekian itu sudah bisa dihitung. Jadi para beberapa perusahaan itu mengabaikan tidak terlalu risau terhadap unsur kas untuk melihat basis investasinya. Kemudian piutang. Ini. Para manajer unit usaha dapat mempengaruhi besarnya piutang secara tidak langsung melalui kemampuan mereka dalam penjualan. Dan secara langsung melalui pembuatan kondisi kredit dan menyetujui akun kredit individu dan batas kredit yang sudah jatuh tempo. Tolong dipahami betul ini kalimat ini. Para manajer unit usaha dapat mempengaruhi besarnya piutang perusahaannya secara tidak langsung melalui kemampuan mereka dalam penjualan dan secara langsung melalui pembuatan kondisi kredit dan menyetujui akun kredit individu dan batas kredit yang jatuh tempo. Kemudian, piutang sering dimasukkan sebesar saldo aktual pada akhir periode, meskipun rata-rata antar periode pada konsepnya pengukuran yang lebih baik atas jumlahnya seharusnya berhubungan dengan laba. Ini kalimat ini agak harus dicerna betul ya. Piutang sering dimasukkan sebesar saldo aktual pada akhir periode, meskipun rata-rata antar periode pada konsep pengukuran yang lebih baik atas jumlahnya seharusnya berhubungan dengan laba. Jika unit usaha tidak mengontrol kredit dan penagihannya piutang dapat dihitung dengan suatu rumus yang seharusnya diterapkan secara konsisten. Ini untuk mengetahui piutangnya. Kemudian kita harus membahas persediaan. Persediaan biasanya diperlakukan secara piutang, biasanya dicatat pada jumlah akhir periode, meskipun rata-rata antar periode lebih baik secara konseptual. Jadi persediaan itu diberlakukan seperti piutang dan dicatat pada jumlah akhir periode, meskipun rata-rata antar periode itu lebih baik secara konseptual. Beberapa perusahaan mengurangkan unsur utang pada persediaan dengan dasar bahwa utang mencerminkan pembiayaan sebagian dari persediaan oleh pemasok. Nanti kalau masih kurang jelas, ada pertanyaan, silahkan melalui WA Group, ya, sehingga semua mahasiswa nanti bisa menyimak baik pertanyaan maupun nanti jawabannya. Oke, kita lanjut. Modal kerja secara umum.
perlakuan terhadap modal kerja. Itu yang akan kita bahas. Perusahaan memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam basis investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancarnya, jadi tidak menghilangkan kewajiban lancarnya. Perusahaan seluruh aktiva lancarnya dimasukkan dalam basis investasi dan tidak mengeliminir kewajiban lancarnya. Jadi kewajiban lancarnya juga masuk di sana. Seluruh kewajiban lancar dapat dikurangkan dari aset lancarnya. Karena nanti ya itu tadi, seluruh kewajiban lancarnya dapat diambilkan dari atau dikurangkan dari aset lancarnya. Jadi aset lancarnya nanti dikurangi dengan kewajiban lancarnya. Coba kita lihat di misalnya perusahaan atau tentang bagaimana properti atau pabrik dan peralatan dan sebagainya. Akuisisi peralatan baru harus diakuisisi kalau ada peralatan baru. Ini satu contoh saja, ya, dipahami betul. Ya. Perusahaan membeli mesin baru seharga $100.000. Kemudian mesin baru itu diperkirakan menghasilkan penghematan sebesar $27.000 per tahun. Maka perhitungan ekonominya tadi ya, economic value added-nya, ya, perhitungan ekonominya, ya, investasi pada mesin adalah $100.000. Kemudian masa manfaat 5 tahun. Arus kas masuknya karena penghematan. Jadi dengan membeli mesin tadi ada penghematan $27.000. Present value-nya pada tingkat bunga 10% dan arus kas masuknya itu menjadi 27.000 kali 3,971%. Diperoleh angka $102.400. Nah, jadi net present value-nya itu 2.400 atau 2,4. Nah, dengan adanya net present value-nya itu positif, maka keputusannya adalah dengan membeli mesin. Oke, kita ulangi lagi ya. Untuk mengakuisisi peralatan baru, jika perusahaan akan membeli mesin dengan harga $100.000 dan mesin diperkirakan menghasilkan penghematan sebesar $27.000 per tahun, maka perhitungan ekonominya, ya, yang pertama adalah investasi mesinnya kan $100.000. Masa manfaatnya adalah 5 tahun. Kemudian arus kas yang masuk adalah 27.000 per tahun karena ada penghematan tadi itu. Present value pada tingkat bunga 10% dan dari arus kas masuk 27.000 kali 3,971 diperoleh angka $102.400. Jadi net present value-nya adalah 2,4 sehingga bisa diambil satu kebutuhan dengan membeli mesin tersebut. Kemudian dampak akuisisi terhadap laporan keuangan. Ini dicermatinya. Misalnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Nilai buku awal tahun 100, itu nilai mesinnya. Kemudian ada penyusutan. Penyusutan setiap tahun menjadi nilai bukunya menjadi 20.000 ya. Penyusutannya 20 per tahun karena usianya 5 tahun ya. Jadi nanti di akhir setelah 5 tahun itu
sudah tidak bernilai istilahnya. Kemudian pendapatan tambahan itu 7%. Beban modalnya 10. 8 ini juga menurun terus sesuai dengan nilai bukunya yang turun. EVA-nya untuk tahun pertama masih -3, ROI-nya 7%. Untuk tahun kedua -1, ROI-nya masih 9%, naik. EVA-nya menjadi tahun ketiga menjadi 1, kemudian ROI-nya meningkat menjadi 12. Tahun keempat EVA-nya menjadi 3 dan ROI-nya meningkat menjadi 18. Kemudian tahun kelima EVA-nya itu 5, ROI-nya menjadi 35. Jadi pendapatan tambahan 27.000 itu merupakan arus kas masuk dan 20.000 itu merupakan depresiasi, makanya tinggal 7.000 tambahan pendapatannya setelah dikurangi depresiasi atau penyusutan. Ya, makanya tambahan pendapatannya adalah 7.000 atau 7 di situ. Beban modalnya adalah 100%, itu 10% nilai buku awalnya. Jadi return sesungguhnya adalah 11%. Ini dipelajari ya. Nilai buku kotor. ROI yang dihitung dengan nilai buku kotor akan meng-understate return yang sebenarnya. Jadi menekan pengembalian, ya. Understate return. Itu nilai buku kotor. Yang dihitung dengan nilai buku kotor akan meng-understate return yang sebenarnya. Kemudian penggantian aset. Jika sebuah mesin baru akan menggantikan mesin yang telah ada, yang masih memiliki nilai buku yang belum terdepresiasi, nilai sisanya ya, belum ada penyusutan, belum dihitung penyusutannya maksudnya, kita tahu bahwa nilai sisa tersebut tidak relevan dengan analisis ekonomi atas pembelian yang diusulkan. Karena depresiasinya itu belum dihitung. Depresiasi anuitas. Depresiasi anuitas merupakan kebalikan dari depresiasi akselerasi yang nilai depresiasinya makin meningkat seiring dengan menurunnya nilai investasi. Aset tidak terpakai. Jika suatu nilai usaha memiliki aset yang tidak terpakai, yang dapat digunakan oleh unit lain, maka ia dapat diperbolehkan untuk mengeluarkan aset tersebut dari basis unit lain. Jadi misalnya suatu unit usaha itu memiliki aset yang sudah tidak dipakai, kemudian alat itu atau aset itu apabila digunakan oleh unit lain itu bisa digunakan dengan basis unit lain. Itu aset itu bisa dikeluarkan dari nilai usaha. Tujuannya adalah mendorong para manajer unit usaha untuk melepaskan aset tak terpakai kepada unit lain yang mungkin memerlukannya. Jadi untuk satu unit usaha itu dia diperbolehkan mengeluarkan aset itu atau tidak diperhitungkan dalam nilai usaha. Nah, untuk itu aset itu harus disalurkan ke unit usaha lain yang masih memerlukan. Kemudian aset yang tidak berwujud. Jadi aset itu banyak macamnya ya. Kalau tadi aset tidak terpakai, ini aset tidak berwujud. Nah, apa yang dimaksud aset yang tidak berwujud? Ada keuntungan di dalam mengkapitalisasi aset tak berwujud, seperti RD, pengembangan ya, dan pemasaran, research and development, RD,
dan pemasaran sebagai investasi jangka panjang. Dan kemudian mengamortisasikannya selama masa manfaatnya. Jadi riset dan development itu adalah aset yang tidak terwujud, termasuk jaringan pemasaran dalam jangka panjang itu merupakan investasi atau aset yang tidak berwujud. Dan itu sangat bermanfaat, mengamortisasinya selama masa manfaatnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kembali sekali lagi, kalau ada yang ditanyakan lewat WA Group. Oke, kita lanjutkan. Kewajiban tidak lancar. Kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Modal yang diperoleh melalui pinjaman diperhitungkan secara terpisah dan diperhitungkan EVA-nya dilakukan berdasarkan aset yang diperoleh dari sumber utama perusahaan secara umum, bukan total aset, tetapi hanya modal sumber utama atau dilakukan berdasarkan aset yang diperoleh dari sumber utamanya dari perusahaan secara umum, bukan total asetnya. Ya. Jadi modal yang diperoleh melalui pinjaman diperhitungkan secara terpisah. Saya ulangi, kewajiban tidak lancar. Ya. Modal yang diperoleh melalui pinjaman diperhitungkan secara terpisah dan diperhitungkan EVA-nya yang dilakukan berdasarkan aset yang diperoleh dari sumber utama perusahaan secara umum, bukan total aset. Selanjutnya, itu beban modal. Ya. Kantor pusat perusahaan menentukan tarif yang digunakan untuk menghitung beban modal. Yang menghitung atau yang membuat beban modal itu menggunakan tarif itu adalah kantor pusat perusahaan. Ya. Biasanya tarif tersebut ditetapkan sedemikian rupa di bawah estimasi biaya modal perusahaan sehingga EVA-nya atas rata-rata unit usaha berada di atas nilai nol. Kami ulangi, beban modal. Kantor pusat perusahaan menentukan tarif ya, untuk digunakan sebagai menghitung beban modalnya. Itu menggunakan tarif. Biasanya tarif tersebut ditetapkan sedemikian rupa di bawah estimasi biaya modal perusahaan sehingga economic value added-nya atas rata-rata unit usaha itu berada di atas nol. Keunggulan EVA dibandingkan ROI. Ya. Seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasinya. Jadi seluruh unit usaha di suatu perusahaan memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasinya. Ya. Dengan perhitungan EVA, maka dapat diperhitungkan biaya modal yang akan merupakan suatu penurunan bagi pusat investasi. Kenapa EVA lebihan? Karena EVA tidak menggunakan persentase, tapi dia
adalah nominal. Tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aset yang berbeda pula. Kemudian memiliki korelasi yang kuat terhadap perubahan nilai pasar perusahaan. Itu EVA, sehingga lebih baik daripada ROI, karena ROI itu prosentase dan lebih banyak, tidak lebih banyak yang diperhitungkan. Jadi EVA lebih real. Saya ulangi sekali lagi ya, keunggulan EVA dibandingkan ROI. Ya, seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama dan perbandingan investasinya, untuk perbandingan investasinya. Kemudian dengan perhitungan EVA, maka dapat diperhitungkan biaya modal yang akan merupakan suatu penurunan bagi pusat investasi. Kemudian tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aset yang berbeda pula. Memiliki korelasi yang kuat terhadap perubahan nilai pasar perusahaan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, pertemuan ini sampai di sini. Dan pertemuan berikutnya nanti adalah UTS. Tapi sebelum UTS itu ada minggu tenang 2 minggu. 2 minggu tenang dari sekarang. Nanti baru UTS. Kemudian setelah UTS itu UTS-nya ada 2 minggu, sehingga kuliah berikutnya itu adalah bulan depannya, ya, bukan. Jadi libur itu hampir 1 bulan dengan UTS. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Dan sekali lagi, jangan lupa misi daftar hadir di Siakat.